Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Setiadi dari LSK Musik. Di video ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kapasitas penguji melalui metode pelatihan yang efektif untuk penilaian yang terbuka, adil, dan objektif. Meningkatkan kapasitas penguji adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap proses evaluasi, baik dalam pendidikan, sertifikasi profesi, rekrutmen maupun lomba, berjalan secara transparan, konsisten, bebas bias, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Kesatu, penguatan pemahaman konsep penilaian yang adil dan objektif. Materi pelatihannya adalah pertama, prinsip dasar fair assessment atau keadilan dalam penilaian. Kedua, perbedaan antara validitas, reliabilitas, dan bias. Ketiga, etika penilaian dan kode etik profesi penguji. Empat, prinsip transparansi termasuk bagaimana mengkomunikasikan kriteria penilaian kepada peserta. Tujuan dari metode tersebut adalah penguji memahami bahwa penilaian tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses dan keadilan penerapannya. Kedua, mampu mengenali potensi bias pribadi atau sistemik. Kemudian yang kedua, penguasaan rubrik dan kriteria penilaian. Metode yang paling efektif untuk objektivitas adalah rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan disepakati bersama. Latihan yang disarankan adalah pertama, menyusun rubrik berbasis indikator. Kedua, meninjau dan menguji rubrik pada contoh kasus. Kemudian ketiga, kalibrasi penilaian antara penguji. Kalibrasi penilaian antara penguji ini untuk cross check. Jadi kalau ada dua penguji, jadi untuk menghindari penilaian yang ambigu atau bias. Metode pelatihan yang barusan saya singgung, manfaatnya adalah untuk mengurangi variabilitas penilaian antar penguji. Kemudian kedua, meningkatkan transparansi dan konsistensi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, calibration training atau pelatihan kalibrasi penguji. Teknik ini digunakan secara luas dalam sertifikasi profesi, audit, dan pendidikan. Langkah-langkah untuk kalibrasi training ini adalah pertama, semua penguji menilai sampel yang sama menggunakan rubrik yang sama. Kemudian kedua, hasil penilaian dibandingkan. Kemudian yang ketiga, selisih dibahas bersama untuk menyamakan interpretasi indikator. Keempat, penguji berlatih ulang hingga konsisten. Tujuan dari metode tersebut adalah pertama, menghindari penilaian yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Kedua, membangun interpretasi bersama terhadap standar. Kemudian keempat, pelatihan pengurangan bias atau bias awareness training. Penguji sering tidak sadar terhadap bias. Pelatihannya mencakup pertama, jenis bias yang perlu diwaspadai adalah yang utama adalah pertama, halo effect atau horn effect, atau kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kesan keseluruhan mempengaruhi skor. Saya ulangi lagi. Pertama, yang harus diwaspadai adalah halo effect atau horn effect, yaitu kesan keseluruhan mempengaruhi skor. Kemudian yang kedua, confirmation bias atau bias konfirmasi bias. Kedua, contrast effect atau membandingkan antara peserta, bukan standar. Jadi yang ketiga adalah contrast effect, yaitu membandingkan antar peserta, bukan standar. Kemudian terakhir,
bias budaya atau bahasa atau gender. Sekarang kita ke nomor 5. Pengembangan keterampilan observasi dan wawancara. Jika penilaian melibatkan observasi atau tanya jawab, metode pelatihannya adalah pertama, role play dan simulasi. Kemudian kedua, melatih penguji untuk mendaftarkan bukti atau evidence ya selama proses ujian atau proses sertifikasi, ujian sertifikasi. Melatih penguji untuk mendaftarkan bukti yang objektif, bukan interpretasi awal. Jadi di sini bukti-bukti itu emang selama penguji menguji sebuah ujian sertifikat, contohnya sertifikasi, itu emang bukti-bukti sekecil apapun sebaiknya terdata dengan rapi. Kemudian terakhir yang ketiga adalah latihan mencatat observasi dengan teknik behavioral observation dan bukan secara opini atau penilaian personal. Dan hasil yang akan diharapkan atau hasil yang akan diharapkan dicapai adalah dari metode pelatihan tersebut adalah pertama, penguji akan lebih akurat dalam menangkap bukti perilaku. Kemudian kedua, mengurangi kesalahan dalam hal interpretasi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Pelatihan penggunaan teknologi pendukung penilaian. Teknologi membantu meningkatkan objektivitas dan transparansi. Contoh pelatihannya adalah satu, penggunaan sistem e-assessment atau LMS. Kemudian kedua, cara menyimpan bukti digital. Ketiga, teknik merekam dan meninjau ulang penilaian. Manfaat dari pelatihan di atas adalah pertama, pengurangan human error, dan kedua, penilaian dapat atau bisa diaudit. Dan kita akan melangkah ke nomor 7. Penyatuan persepsi dan standar operating procedure atau SOP. Membuat SOP penilaian sangat penting, terutama isi dari SOP tersebut. Pertama, tentang alur penilaian. Kedua, standar bukti yang sah. Ketiga, dokumentasi wajib. Keempat, mekanisme banding jika peserta merasa keberatan. Dan pelatihannya workshop untuk memahami dan menerapkan SOP secara konsisten. Sekarang yang ke-8, feedback training untuk penguji agar penilaian terbuka. Penguji harus mampu memberikan umpan balik yang spesifik, berbasis bukti. Kemudian ketiga, tidak menghakimi. Dan keempat, berorientasi pada perbaikan. Kemudian praktek yang dilatih adalah pertama, memberikan umpan balik lisan. Saya ulang lagi, praktek yang dilatih adalah memberikan umpan balik lisan. Kemudian kedua, menulis laporan penilaian yang jelas dan profesional. Sekarang kita akan ke part terakhir atau nomor terakhir, yaitu nomor 9, tentang evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Kinerja penguji juga harus dievaluasi secara berkala. Cara melakukannya adalah pertama, audit penilaian secara acak. Kedua, analisis konsistensi antar penguji. Ketiga, survei kepuasan peserta terhadap keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, pre-review antar penguji. Sekian video penjelasan saya mengenai materi meningkatkan kapasitas penguji melalui metode pelatihan yang efektif untuk penilaian yang terbuka, adil, dan objektif. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan video saya bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu penguji LSK. Saya Arya Setiadi dari LSK Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.